Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan sudah mendapatkan bahan herbal yang berumur ratusan tahun untuk meningkatkan kultivasi energi yin di dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan bahan tersebut dari Chu Tiange, Bupan pun pergi ke hutan Gunung Sulin dan melakukan alkimia menggunakan lingkaran 8 ere. Pada tangan kiri, Bupan mengeluarkan roh api. Api tersebut berwarna biru, dilepaskan ke pusat ere. Masalah api sudah selesai, Bupan memasukkan bahan herbal. Perlahan-lahan, bahan tersebut mulai terbakar, larut menjadi cairan. Menunggu beberapa saat, akhirnya proses alkimia telah selesai, dan eliksir terbentuk. Tanpa menunggu lama, Bupan langsung memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Dia ingin melihat apakah pil tersebut bekerja. Aura yang kuat keluar dari tubuh Bupan, meluap-luap di sekitar tubuhnya. Akhirnya, dia mencapai tingkat 5, pemurnian Wucheng. Setelah memakan sisa pil tersebut, Bupan yakin dia bisa mencapai puncak pemurnian Dianpeng. Bupan kembali ke rumah dan berpikir, setelah lembur satu malam, apakah masalah perusahaan Shikin telah selesai? Dia masuk ke dalam rumah dan menyapa istrinya. Melihat istrinya yang kerepotan, Bupan menawarkan untuk membuatkannya makanan. Namun Shikin mengatakan, dia tidak masalah, makan seadanya. Mendadak kepala Shikin terasa pusing, dia terjatuh. Dengan cepat, Bupan menangkapnya. Aura dingin yang sangat kuat keluar dari tubuh Shikin. Melihat hal tersebut, Bupan menyadari itu adalah tubuh 9 yin, tubuh terbaik dari para kultivator. Namun, dengan tubuh seperti itu, seseorang jarang hidup melewati umur 25 tahun. Hanya dengan tubuh 9 yang, mereka baru bisa bertahan hidup lebih lama. Kekuatan dikeluarkan oleh Bupan dan memasukkannya ke dalam tubuh Shikin. Untungnya, Bupan memiliki tubuh 9 yang. Seharusnya dapat memperlambat penyebaran dingin di dalam tubuh Shikin. Sesaat kemudian, Shikin pun tersadar. Dia bertanya ke Bupan, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Bupan hanya mengatakan kalau Shikin kecapean. Shikin bergegas pergi ke kamar. Bupan berpikir kalau mereka berdua ditakdirkan untuk bersama. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Itu adalah dari Yesuan, salah satu teman Bupan. Dia mengajak Bupan nongkrong dan sedikit mengobrol. Berpindah ke sebuah tempat. Tempat tersebut seperti sebuah klub. Saat ini, Bupan sudah ada di sana. Dan temannya Yesuan datang menghampiri. Mereka mulai mengobrol. Yesuan mengatakan kondisi ayahnya tidak sehat. Namun pamannya hanya memikirkan cara bersaing untuk mendapatkan harta keluarga. Dia merasa lelah dengan semua hal tersebut. Mendengar hal itu, Bupan berpikir, di masa lalu, keluarga Yesuan mengalami kesulitan. Bupan berkeinginan merubah nasib sahabatnya. Dia pun menepuk bahu Yesuan, mengatakan dia pasti akan membantu. Mereka berdua kembali mengobrol. Di saat yang sama, seorang gadis dengan kekasihnya memperhatikan Bupan. Dia menunjuk ke Bupan dan marah-marah. Gadis ini bernama Cheng Qing'ai. Ternyata, Cheng Qing'ai adalah mantan pacar Bupan. Dia mengadu kepada pacarnya. Dulu ibunya adalah pembantu rumah tangga di keluarga Bupan, dan dia ditipu. Yesuan yang mendengar hinaan kepada temannya, dia tidak terima dan berteriak ke Cheng Qing'ai. Pacar dari Cheng Qing'ai memperhatikan wajah Yesuan. Dia mengingat pemuda tersebut adalah seseorang yang pernah menyatakan perasaan kepada Long Guye. Beberapa penghinaan dilemparkan ke Yesuan. Dengan penuh amarah, Yesuan menyerang. Namun semua pukulan yang dilepaskan, satu pun tidak mengenai kekasih Cheng Qing'ai. Malah Yesuan terkena tendangan dan terlempar. Darah keluar dari mulutnya. Bupan langsung berdiri membantu temannya. Kekasih dari Cheng Qing'ai ini bernama Siping. Cheng Qing'ai dan Siping mulai bermesraan. Mereka juga memberikan penghinaan kepada Bupan dan Yesuan, mengatakan mereka berdua adalah pecundang dan menyuruhnya meminta maaf. Tanpa banyak bicara, Bupan langsung melesat ke arah Siping. Dia tidak terima, temannya dihina. Pukulan mendarat pada wajah Siping. Satu pukulan tersebut membuat Siping terpental. Cheng Qing'ai berteriak ke Bupan. Siping berasal dari keluarga Wang, keluarga yang kaya dan berkuasa. Karena berani memukul Siping, Bupan pasti akan mati. Namun ancaman tersebut tidak berguna bagi Bupan. Dia juga mengancam balik ke Cheng Qing'ai. Cheng Qing'ai mendekat ke pacarnya, kemudian mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Yesuan mendekat ke Bupan, mengatakan, Wang Siping ini pasti akan membuat masalah. Dia akan pulang meminta bantuan kepada ayahnya. Dia juga ragu, apakah ayahnya baik-baik saja. Bupan mengatakan, kalau ayah Yesuan pasti baik-baik saja. Berpindah ke Universitas Jingling. Sebuah mobil melesat dengan kecepatan tinggi, berhenti di depan universitas. Itu adalah Bupan yang pergi ke kampus diantar oleh istrinya. Bupan tidak menyangka
akan kembali menjalani kehidupan kampus. Dia mulai berjalan masuk ke asrama pria. Di dalam asrama, terdapat dua mahasiswa. Tempat tersebut sangat berantakan. Sepertinya, kedua mahasiswa itu sedang bermain game. Bupan masuk melewati mereka berdua. Kedua temannya meminta Bupan membuang sampah. Bupan, yang saat ini begitu sangar, tentu saja dia tidak mau menerima perintah. Dia mengatakan, mereka semua memiliki tanggung jawab di sini. Kedua teman Bupan merasa kesal dengan tingkah Bupan yang telah berubah selama liburan musim panas selama 2 bulan. Tiba-tiba, ada 4 orang masuk ke asrama. Mereka mendorong pintu sambil berteriak, mencari Sou Bupan. Salah satu dari teman Bupan yang masih merasa kesal langsung berteriak, memarahi orang yang masuk secara paksa. Orang yang datang adalah Wang Xiong, putra kebanggaan keluarga Jingling Wang. Sikap kedua teman Bupan langsung berubah setelah mengetahui identitas Wang Xiong. Sebuah tamparan dilepaskan oleh Wang Xiong kepada salah satu dari teman Bupan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Bupan langsung maju. Dia menanyakan apa yang Wang Xiong inginkan darinya. Ternyata dia datang karena Bupan telah menyerang saudaranya, Wang Xiping. Wang Xiong memberikan perintah kepada 3 bawahannya. Tanpa ragu, mereka bertiga menyerang Bupan. Melihat tindakan bodoh 3 orang tersebut, tanpa ragu-ragu, Bupan memberikan pukulan kepada mereka bertiga. Kepala, kaki, pantat, semua titik tersebut dihajar oleh Bupan. Saat ini yang kurang hanya menghajar Wang Xiong. Kedua teman Bupan dan Wang Xiong langsung gemetar menyaksikan kekuatan Bupan. Wang Xiong tidak menyangka Bupan begitu kuat. Sebelumnya dia mengetahui kalau Bupan ini adalah seseorang yang sangat lemah dan pecundang. Perlahan, Wang Xiong mencoba melarikan diri, namun tindakannya diketahui oleh Bupan. Sebuah pukulan mendarat pada wajah Wang Xiong. Setiap kali pukulan dilepaskan oleh Bupan, itu ditunjukkan untuk setiap hinaan yang dilemparkan oleh Wang Xiong. Hingga akhirnya kaos kaki yang bau dimasukkan ke mulut Wang Xiong. Mereka berempat akhirnya keluar, dipenuhi dengan luka pada sekujur tubuhnya. Mereka juga mengancam Bupan akan datang lagi untuk balas dendam. Setelah kejadian tersebut, kedua temannya langsung memuja Bupan. Seperti pahlawan yang begitu kuat. Memang benar, di sini kekuatan selalu dihormati. Salah seorang dari teman Bupan mengatakan ada yang sedang mencarinya. Terlihat seorang gadis berambut merah muda dengan mobil mewah berada di depan universitas. Dia adalah Long Yue. Para pria langsung terpesona melihat kecantikannya. Mereka berpikir siapa yang sedang dia tunggu. Tiba-tiba, Bupan keluar, mendekat ke Long Yue. Melihat Bupan yang datang, Long Yue tersenyum. Kerja keras untuk menemukan Bupan tidaklah sia-sia. Long Yue mengucapkan terima kasih kepada Bupan karena dia telah menyelamatkan kakeknya. Para pria langsung kesal melihat Bupan yang dianggap sampah malah dicari oleh Dewi Kampus. Berpindah ke Villa Long Autian. Villa tersebut begitu mewah. Saat ini, Bupan dibawa ke villa oleh Long Yue. Bupan bertanya, bagaimana cara Long Yue bisa menemukannya? Long Yue mengatakan, semua itu karena CCTV dan beberapa kenalan dari Bupan. Bupan pun diajak masuk ke dalam villa. Long Yue ingin mengajak Bupan bertemu dengan kakeknya. Sesaat kemudian, Bupan sudah memasuki villa. Long Autian bertanya, apakah pria yang ada di depannya lah yang menyelamatkan nyawanya? Bupan memperkenalkan diri, mengatakan namanya. Long Autian mengucapkan terima kasih kepada Bupan karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Seseorang muncul, dia bernama Jiang Beya. Datang membawa dokter tradisional untuk merawat Long Autian. Dokter tradisional tersebut bernama Suo Qianchen. Long Autian mengucapkan terima kasih kepada Jiang Beya. Dokter tradisional mengatakan, dari catatan medis yang dia baca, dia menyarankan Long Autian melakukan operasi jantung. Rekomendasi itu ditolak oleh Long Autian. Dia tidak mau melakukan pengobatan barat dan ingin melakukan pengobatan tradisional. Orang-orang yang diajak oleh Jiang Beya mencoba memujuk Long Autian. Long Yue juga mengkhawatirkan tubuh kakeknya. Mendengar bujukan dari semua orang, Long Autian hanya bisa menghela napas dan pasrah. Tiba-tiba Bupan berkata, Long Autian tidak harus melakukan operasi. Semua orang terkejut mendengar pernyataan Bupan. Melihat semua orang terkejut, Long Autian memperkenalkan Bupan sebagai penyelamat hidupnya. Dokter tradisional bertanya, apakah Bupan berasal dari keluarga pengobatan Cina? Bupan pun mengatakan, dia hanyalah seorang mahasiswa di Universitas Jinling. Mendengar hal itu, dokter tradisional langsung berteriak meremehkan Bupan, mengatakan Bupan hanyalah membual. Semua orang memberikan penghinaan kepada Bupan. Long Autian juga tidak percaya sepenuhnya dengan Bupan.
Merasakan semua orang merendahkannya, Bupan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihatnya pergi dengan penuh kekecewaan, Long Odian menyuruh Long Yue mengikutinya. Dia pun pergi mengejar Bupan. Mereka berjalan. Long Yue mengatakan, kakeknya ingin memperkenalkan Bupan kepada Paman Jiang. Hal itu bisa membantu Bupan di masa depan. Namun Bupan mengatakan, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya dan tidak perlu bergantung dengan orang lain. Melainkan, orang lainlah yang bergantung kepadanya. Mendengar perkataan Bupan, Long Yue merasa pria tersebut cukup arogan. Bupan melemparkan sebuah benda kepada Long Yue sambil mengatakan, itu adalah obat untuk menyembuhkan penyakit kakeknya. Long Yue bergumam, apakah dengan satu eliksir benar-benar bisa menyembuhkan kakeknya? Dia merasa Bupan ini berlagak seperti dewa. Sebuah teriakan terdengar. Saat ini, Long Odian dalam kondisi buruk. Dia kesulitan bernapas. Dengan cepat, Long Yue mendekat ke kakeknya. Dia meminta semua orang yang ada di sana melakukan sesuatu yang bisa membantu kakeknya. Dokter tradisional mengatakan hanya bisa mengirim Long Odian ke rumah sakit. Kalau tidak, penyakitnya akan semakin parah. Dengan putus asa, Long Yue menggunakan obat yang diberikan oleh Bupan. Aura yang kuat keluar dari obat tersebut. Dokter tradisional mencoba menghentikan tindakan Long Yue. Dia takut obat tersebut malah membahayakan nyawa Long Odian. Namun, hal itu tidak dipedulikan oleh Long Yue. Dia bersikeras untuk mencobanya. Obat itu pun dimasukkan ke dalam mulut Long Odian. Aura yang kuat mengalir menyelimuti tubuh Long Odian. Sebuah keajaiban terjadi. Long Odian mulai tersadar. Dia merasa baikan. Long Yue merasa senang melihat kakeknya membaik. Dokter tradisional beserta kelompoknya langsung terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Long Odian bertanya ke Long Yue, apakah obat tersebut dari Bupan? Long Yue membenarkan hal tersebut. Long Odian merasa bersalah dengan tindakannya. Dia juga memerintahkan Long Yue membawa Bupan kembali, berapapun biayanya. Kemudian dia mengusir kelompok dokter tradisional.